Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PL Desain Art. Di mana kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah atau hal apa sajakah yang harus diperhatikan ketika mau pesen banner atau spanduk. Langsung saja. Yang pertama, harus jelas dulu spanduk itu untuk apa? Untuk kegiatan Isra Miraj, Maulid Nabi, atau untuk jualan kah, atau untuk toko. Nah, itu harus disampaikan ketika mau pesan spanduk. Yang kedua, ukuran. Seringkali saya mendapati ketika mau pesan spanduk atau banner, ukuran masih bingung. Nah, ukuran itu saya sendiri tidak bisa memastikan atau menyarankan, karena yang lebih tahu dari tempat yang akan dipasang spanduk itu ya pemesan spanduk itu sendiri. Makanya ketika mau pesan, ukuran itu harus fix berapa ke berapa. Jangan sampai nanti misalkan spanduk ukurannya terlalu panjang atau terlalu pendek. Makanya sebelum pesan harus diukur dulu nih berapa meter ke berapa. Jangan sampai nanti pas sudah jadi, misalkan untuk gerobak bakso terlalu panjang ke bawah, atau ternyata terlalu kecil atau pendek, itu kan jelek. Nah, maka dari itu ketika mau pesan spanduk ukurannya tersalah, ya itu saya tidak bisa ya, karena yang tahu situasi lapangan ya pemesan ya. Terus kalau bisa ya tidak boleh ada perubahan ukuran ketika sudah dikerjakan, karena itu akan berdampak ya ketika sudah desain akan acak-acakan lagi. Makanya ukuran harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh boleh sih ada perubahan, tapi konsekuensinya akan ada penambahan waktu. Jadi yang seharusnya beres sekian menit, maka akan ada tambahan waktu. Nah, itu akan memperlambat juga proses pengerjaan, apalagi misalkan banyak yang harus dikerjakan. Nah, oke. Ukuran kedua. Yang ketiga, judul. Kalau misalkan dagang seblak, misalkan warung seblak teh kokom atau apalah, nah itu judul itu penting sebagai identitas. Kalau misalkan dagang seblak, yaitu sebagai identitas pedagang seblak. Misalkan warung seblak teh kokom misalkan, nah itu bisa jadi brand, itu bisa jadi untuk mengenalkan kepada calon pelanggan. Makanya ketika ada yang pesan spanduk pasti bertanya judul. Kalau tidak ada judul, kami juga para desainer bingung mau judulnya apa, karena dikhawatirkan tidak sesuai keinginan. Maka dari itu ketika mau pesan spanduk harus perhatikan judul yang akan dibuat. Berikutnya menu. Jadi ketika pesan spanduk itu harus rinci. Untuk apa, ukuran, judul. Judul pun harus dipikirkan atau harus dipersiapkan. Jangan sampai menyuruh desainer yang memikirkan tentang judul, karena banyak yang harus dikerjakan itu tidak bisa. Ya bisa sih, cuman ya bisa jadi tidak sesuai keinginan. Nah, menu juga, menu harus diperhatikan apa saja yang harus ditulis, kalau bisa di sketsa di buku atau di apalah, judul, menu, atau menyediakan bla 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 bla. Nah, terus masalah warna juga, kan pasti ada warna kesukaan, mau kombinasi merah kuning atau biru atau apa. Nah, warna juga jangan sampai ketika ditanya kombinasi warna terserah, ketika sudah dikerjakan ternyata ada yang dirubah. Nah, itu juga akan menghambat proses pengerjaan spanduk. Nah,
agar prosesnya cepat ya harus dipersiapkan ya tadi. Nah, yang berikutnya, mau dipasang di mana? Itu juga informasi yang dibutuhkan oleh kami. Mau di gerobak kah? Gerobak atau di atas atau di apa? Nah, itu juga berpengaruh. Karena kalau misalkan untuk dipasang di atas, kalau terlalu panjang bawah sehingga menutupi gerobak, itu juga kurang indah. Nah, apakah mau panjang ke pinggir atau panjang ke bawah? Nah, itu juga harus diinformasikan ketika mau pesan spanduk. Nah, bukan kebanyakan adalah 1-2 ketika pesan spanduk ditanya ukuran bingung. Nah, nanti di konten berikutnya akan disimulasikan bagaimana ketika ukuran misalkan 1 meter berubah pikiran pengen jadi 3 meter. Nah, itu akan memperlambat proses pengerjaan. Kadang-kadang kalau revisi banyak yang dirubah. Kalau bisa, kalau pengen cepat proses pengerjaan, jangan terlalu banyak revisi A sampai Z. Sementara saya sendiri banyak yang harus dikerjakan, contoh yang lain. Kadang-kadang kalau terlalu banyak ya bisa juga dikerjakan, cuman ya tersendat di itu aja gitu. Sementara harga tidak bertambah. Itulah yang harus diperhatikan. Mohon untuk kepada calon klien siapapun dimanapun, sekali lagi, pertama, untuk apa? Kedua, ukuran. 3, judul. Terus menu. Oh ya, gambar. Kalau bisa gambar juga dari teman-teman semuanya. Kalau misalkan pesan baru, kalaupun tidak punya, bilang tidak ada, ya misalkan mau disediain ya bisa saja disediain ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, ketika mau pesan banner atau spanduk, pertama, untuk apa? Ukuran. Jangan bingung. Jadi harus fix. Berikutnya judul. Misalkan warung seblak teh kokom. Berikutnya menu. Menu ditulis. Kombinasi warna apa yang diinginkan. Nah, informasikanlah pengen warnanya kombinasinya apa. Jangan sampai sudah didesain pengen ganti warna. Gampang sih kalau cuma ganti warna, cuman ini yang ganti ukuran kadang-kadang harus disetting ulang karena akan berimbasnya acak-acakan pada file. Kalau 1 meter ke 1,5 meter mungkin masih bisa ditarik, tapi kalau 1 meter ya 3 meter kalau ditarik ya kan lonjong. Ya nantilah itu di konten berikutnya ketika ada perubahan ukuran apa yang akan terjadi. Nah, mungkin cukup itu saja. Mudah-mudahan ada pencerahan buat teman-teman semua. Jadi ketika mau pesan supaya lancar ya itu harus diperhatikan. Jangan sampai ketika mau pesan bingung ukurannya berapa. Kan kalau ukuran kami tidak tahu lapangan, makanya harus diukur dulu. Dan tidak bisa dikira-kira. Misalkan ada pengen ukuran segitu, nah spanduk tidak bisa dikira-kira seperti itu karena akan meleset. Apa yang digambar dengan yang kenyataan itu kadang-kadang berbeda. Dikira-kira misalkan itu kayaknya 3 meter, ternyata meleset. Ya kalau misalkan tidak terlalu jauh oke lah, tapi kalau misalkan melesetnya jauh, itu mungkin cukup itu saja. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.